Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Islamnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dilahirkan pada 576 Masehi dari kalangan bangsa Quraisy, kurang lebih 6 tahun setelah pasukan Gajah menyerang Ka'bah, atau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan adalah sahabat nomor 4 yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal akan kedermawanannya dalam bersedekah di antara seluruh sahabat Rasulullah. Hal inilah yang membuat beliau menjadi sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun, yang artinya golongan orang yang terdahulu masuk Islam. Selain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan juga merupakan salah satu khulafaur rasyidin, yang artinya para pemimpin yang diberi petunjuk. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar atau pedagang kaya raya di kalangan suku Quraisy pada masa itu. Dengan keuletannya itu, beliau telah berdagang hingga sampai ke negeri Syam di usianya yang cukup muda. Pada suatu hari, Utsman bin Affan masuk ke rumahnya dalam keadaan bersedih hati, karena beliau mendengar kabar akan pernikahan Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Atbah bin Abi Lahab. Diceritakan, Ruqayyah radhiyallahu anha adalah wanita yang cantik jelita hingga membuat Utsman bin Affan jatuh hati padanya. Bibi Utsman yang bernama Said binti Karis dan yang merupakan seorang dukun datang menemuinya. Bibinya ini memberi kabar gembira kepada beliau bahwa ia akan mengawini Ruqayyah radhiyallahu anha. Di samping itu, ia juga akan menjadi pengikut Nabi yang mengajak pada ajaran tauhid dan meninggalkan berhala. Setelah kembali dari Syam, Utsman berpikir mengenai apa yang didengar dari bibinya itu dan suara yang memanggilnya ketika beliau dan kawan-kawannya sedang beristirahat dalam perjalanan kembali ke kota Mekah. Beliau berharap untuk bertemu dengan Nabi yang baru ini. Akan tetapi, siapa yang akan menunjukkannya? Sebelum masuk Islam, Utsman bin Affan sama sekali tidak mengetahui tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bertemu secara langsung. Beliau hanya mengetahui sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulut ke mulut. Tentu saja, karena pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Utsman menceritakan tentang apa yang telah dikatakan bibinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, wahai Utsman, bibimu telah berkata benar tentang kabar gembira yang dia beritahukan kepadamu. Sungguh, engkau adalah lelaki yang cerdas dan teguh. Kebenaran tidak tersembunyi darimu. Bagi dirimu, kebenaran tidak samar bersama kebatilan." Lalu, Abu Bakar bertanya kepada Utsman, "Apa-apaan dengan berhala-berhala yang disembah kaum kita ini? Bukankah mereka terbuat dari bebatuan yang tuli, tidak dapat mendengar dan melihat?" Utsman menjawab, "Betul. Sungguh, wahai Utsman, apa yang dikatakan bibimu telah terjadi. Sungguh, Allah telah mengutus utusannya yang ditunggu-tunggu. Dia mengutusnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama petunjuk dan kebenaran." Sambung Abu Bakar. "Siapakah dia wahai Abu Bakar?" tanya Utsman. Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Lelaki jujur dan amanah itu." Utsman bertanya dengan rasa penasaran. "Benar, sungguh dialah orangnya," jawab Abu Bakar. "Maukah engkau menemaniku untuk menemuinya wahai Abu Bakar?" "Tentu saja wahai Utsman," jawab Abu Bakar. Dalam pertemuan itu, Abu Bakar juga menjelaskan tentang sifat dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasul yang membawa jalan kebenaran serta membawa umat menuju cahaya. Abu Bakar juga mengatakan kepada Utsman bin Affan bahwa dirinya sudah menjadi seorang Muslim. Abu Bakar juga menyarankan kepada Utsman bin Affan untuk segera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan sangat mengagumi sifat dan kepribadian unik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa penasarannya itu yang membuat beliau memberanikan diri untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau memutuskan untuk segera bertemu dengan Rasulullah. Beliau lalu berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan anjuran Abu Bakar. Setelah bertemu, Utsman bin Affan menghabiskan waktunya untuk mengobrol banyak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cahaya hidayah ke dalam hati Utsman, sehingga beliau berikrar dan memeluk agama Islam.
Utsman bin Affan tidak hanya sebagai sahabat dekat Rasulullah saja, tetapi beliau juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan putrinya bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Namun, Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal ketika terjadi perang Badar Sugra karena sakit. Ini membuat beliau tidak ikut serta dalam berperang. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Para sahabat pun menganggap Utsman bin Affan sebagai orang yang sangat beruntung karena menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menjuluki beliau dengan sebutan Dzunurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya. Namun Ummu Kulsum juga meninggal semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan Utsman bin Affan keturunan dari keduanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak menikahkan dua putriku dengan Utsman, kecuali atas perintah dari langit. Dan seandainya aku masih memiliki anak perempuan lagi, maka aku tidak akan menikahkan dengan pria lain, selain Utsman." Dari sabda Rasulullah itu sudah dipastikan bahwa Utsman merupakan sahabat yang istimewa. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga dikala masih hidup.